Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita setelah sekian lama, kira-kira sebulan tidak aktif dalam kajian subuh, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mulai kembali. Dan pada pagi hari ini kebetulan yang bertindak sebagai pemateri adalah Bapak Ustadz Edison, dalam hal pada pagi hari ini menyampaikan Sakofah Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bekal ilmu di akhirat kelak. Amin. Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah sama-sama kita seraya merendahkan diri kita serendah-rendahnya di atas taat Allah SWT, selalu senantiasa mengucap puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada kita.
memberikan kita hidup, menjadikan kita sebagai manusia, menjadikan kita sebagai juga manusia umat akhir zaman, menjadikan kita juga sebagai manusia yang beragama Islam, merupakan suatu anugerah yang luar biasa sekali pada kita hingga detik ini. Dan juga beliau mengizinkan kita, Allah SWT mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki kita di suatu tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid-masjidnya. Ini suatu anugerah dan nikmat yang luar biasa sekali. Tak lupa salam dan salawat semoga Allah ya selalu mencurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, pemimpin kita, qudwah kita, panutan kita, dan juga untuk keluarga beliau, zuriat beliau, istri beliau, ahli bait beliau, dan para sahabat. Dan kita tentunya juga berharap pada Allah SWT semoga kita dijadikannya umat yang istiqomah menjalankan ajaran beliau, dan juga kita diakui sebagai umat beliau, dan kita juga berharap syafaat beliau. Allah mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita di hari yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah tidak terasa kita sudah melewati bulan Syawal ya Pak ya. Sekarang mungkin tanggal 6 ya, tanggal 6 atau 7 Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. So habis Syawal Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah gitu ya. Ada 2 hari raya ya yang kita anjurkan untuk merayakan 2 hari raya itu. Disunahkan untuk merayakan 2 hari raya itu. Jadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Makanya kalau THR disebut tunjangan hari raya untuk 2 hari raya itu Pak, sebenarnya gitu ya. Jadi jangan dihabisin buat hari raya kemarin aja, disisain buat hari raya Idul Kurban. Sudah ada pendaftaran gitu ya. Silakan bapak-bapak yang ada rezeki, diluaskan rezeki, disisihkan gitu ya untuk berkurban. Ini juga perintah yang sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Berkurban ya cuma tidak sekali, kalau misalnya tiap tahun kita berkurban. Kita yang tidak berhaji mungkin ya disyaratkan ya kita untuk berkurban ya. Hari ini mungkin saya tidak ini karena cuma mengulang-ulang saja ya. Ada materi-materi sebelumnya mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu ya. Karena Al-Quran itu diulang-ulang ya Pak ya, bacaan yang diulang-ulang. Kenapa? Karena emang kita sebagai manusia anas gitu ya, pelupa gitu ya. Maka Allah gitu ya sebagai pencipta kita tentunya tahu dengan isi dalam kita, luar dalam ya, lahir batin. Jadi diciptakanlah kitab Al-Quran itu yang dibaca, dan ada bacaannya berulang-ulang gitu ya. Banyak ulangan-ulangan, perintah-perintah, aqimis sholat, ati zakah, banyak gitu ya. Diulang-ulang. Seperti itulah jiwa kita, jiwa dan tubuh kita yang pelupa. Jangankan waktu kita, roh kita mau dimasukkan ke dalam
jasad kita, dalam tulang sulbi Nabi Adam itu roh akan dimasukkan ke situ, ditiupkan ke situ. Kita sudah diambil kesaksian kita. Gitu ya. Kata Allah, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian, Tuhan kamu sekalian? Gitu ya. Qalu bala syahidna. Semuanya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Gitu ya. Jadi Allah sudah mengingatkan gitu. Sudah kasih perjanjian sama kita di alam sebelumnya gitu ya. Tapi begitu kita lahir nangis dah kita gitu ya. Ada yang di sini yang lahirnya nggak nangis Pak? Saya nggak tahu ya. Tanya orang tua kita gitu ya. Orang tua kita yang mungkin menunggu kelahiran kita, apakah kita nangis gitu ya. Cuma pada umumnya kita nangis gitu ya. Lupa gitu ya. Lupa dengan perjanjian kita dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita. Untuk itulah kita saling mengingatkan gitu ya. Saya sebagai kajian 2-3 tahun yang lalu kita ingatkan lagi, nah itu ilmu al-ilm. Ingatkan lagi saya sebagai pribadi, ingatkan diri saya pribadi untuk pentingnya kita mencari ilmu lagi, kita mengadakan ta'lim lagi. Setelah sekian lama, berapa minggu kita libur Pak? 5 minggu ya. Kita ingatkan lagi. Tentang ilmu. Faman aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Waman arad dal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mengetahui seluk-beluk dunia tentu dengan ilmu. Seluk-beluk akhirat tentu dengan ilmu, dan dua-duanya tentu dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Secara bahasa ilmu pengetahuan terhadap sesuatu gitu ya. Sesuai dengan hakikatnya. Secara istilah al-ilmu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, perkataan Rasulullah SAW, dan perkataan para sahabat. Ilmu adalah apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya berupa penjelasan dan hidayah. Dulu malaikat pernah tanya gitu ya, kenapa waktu Allah menciptakan Adam alaihissalam, malaikat tanya gitu ya, ya Rabb, kenapa kau menciptakan lagi orang yang khalifah yang akan membuat kerusakan di muka bumi gitu ya. Berarti sebelumnya pernah juga diciptakan ya, ada manusia sebelum kita gitu ya. Akan ada teori, mungkin teori penafsiran terbaru ya, bahwa Allah itu tidak menciptakan satu Adam alaihissalam, tapi Allah menciptakan 100.000 Adam. Kita tidak tahu apa mungkin kita ada yang termasuk turunan Adam yang terakhir gitu. Karena malaikat bertanya demikian, berarti pernah diciptakan sebelumnya manusia. Jadi ada satu hadis itu Allah telah menciptakan 100.000 Adam. Di hadis riwayat lain Allah menciptakan 10.000 Adam. Yang mana tiap Adam itu sekitar 10.000 tahun umurnya gitu ya. Kalau 100.000 diciptakan Nabi Adam,
Adam. 100.000 dikali 10.000 berapa Pak? Nolnya banyak kan ya? 1 miliar ya Pak? Betul nggak ya? 1 miliar ya? 100.000 dikali 10.000 1 miliar ya? 1 miliar tahun. Dan bumi ini emang umurnya 1 miliar tahun Pak. 1 miliar tahun. Karena berdasarkan hasil penemuan fosil terdahulu sekitar 1 juta tahun yang lampau atau sekitar 2 juta tahun yang lampau itu kayak apa? Piringan terbang, kayak HP gitu ya. Itu ditemukan Pak, jadi fosil. 1 juta, 2 juta tahun. Kalau kan kita umur Nabi Adam kesini paling belum sampai 10.000 tahun, belum sampai. Gitu. Sekitar 7.000 tahun, 8.000 tahun. Tapi sudah ditemukan peradaban manusia atau makhluk pintar lainnya di 1 juta tahun yang lalu, 2 juta tahun yang lalu. Ini berdasarkan ilmiah. Jadi, akhirnya di situ ada penafsiran bahwa sebelum Nabi Adam kita ada juga manusia-manusia seperti makhluk pintar juga yang Allah ciptakan. Dalam hadis itu yang ciptakan 100.000 Adam. Ini teori penafsiran terbaru. Jadi bumi memang sudah 1 miliar tahun. Allah menciptakan alam semesta itu dalam 6 hari gitu ya. Dan bumi yang terakhir itu di hari ke-6 gitu ya. 1 hari di situ diukur dalam 1 miliar tahun bagi Allah SWT, mungkin lebih. Ini baru pengetahuan kita baru semua. Jadi 6 miliar tahun sudah ciptakan alam semesta. Bumi 1 miliar tahun yang lalu. Jadi waktu itu Allah juga menjawab, ini alamu ma ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau para malaikat gitu ya. Apa hakikatnya aku ciptakan manusia Adam kembali gitu ya. Dan Allah juga memberikan ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Adam alaihissalam dikasih ilmu asma-asma. Semua pengetahuan tentang alam semesta. Semua makhluk ini ada nama dan ada namanya. Ada namanya dan ada fungsinya. Termasuk apalagi kita. Kita ini dikasih nama kan sama orang tua Pak. Begitu kita lahir kan dikasih nama kan. Tasmiahin. Begitu juga Allah menciptakan sesuatu yang memberi nama. Allah Adam diberitahu pengetahuan tentang itu. Masing-masing makhluk Allah nama dan fungsinya. Dan malaikat enggak semuanya dikasih tahu. Malaikat kadang-kadang cuma misalnya satu pengetahuan itu saja dikasih. Malaikat misalnya dikasih satu zikir. Subhanallah ya subhanallah aja gitu dia. Sampai hari kiamat itu. Subhanallah dikerjanya gitu. Malaikat dikasih ilmu sujud gitu. Sujud dia. Sampai hari kiamat, sampai Allah mematikan dia gitu. Malaikat dikasih ilmu ruku aja gitu. Sampai hari kiamat gitu. Malaikat ada suruh mikul arus gitu. Sampai hari kiamat juga tuh mikul arus gitu. Tapi kalau Nabi Adam kita kasih ilmu semuanya gitu ya. Makanya kita jadi diperintahkan menjadi khalifah di muka bumi gitu ya. Mau nggak mau khalifah juga Pak. Gitu kan. Allah nggak bilang kita jadi presiden, enggak. Kita jadi khalifah, wakil di muka bumi. Gitu. Terlebih lagi umat muslim. Gitu. Muslim ini ibarat kata syariat yang paling lengkap. Jadi sudah sewajarnya umat Islam itu dikasih kewajiban untuk menjadi khalifah. Ini sesuai perintah. Kuntum khaira ummah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Saling beramar ma'ruf.
mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga beriman pada Allah. Kita adalah umat yang terbaik, Pak. Dalilnya daripada ilmu, sebenarnya Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar atau dirham, gitu ya. Jadi Rasulullah meninggalnya nggak apa, Fatimah itu nggak banyak harta, nggak ada peninggalan. Padahal Rasulullah kalau mau dia hartanya banyak, Pak, dari pampasan perang aja sekian. Jadi berapa persen tuh pampasan perang itu? 1/5 ya buat Rasulullah gitu ya. Kalau dia perang sama suku Arab aja gitu ya, sama bangsa Quraisy aja udah kaya luar biasa Rasulullah gitu. Kalau emang dimakan sendiri gitu ya. Tapi enggak gitu ya. Rasulullah dapat pampasan perang dibagi-bagi lagi gitu ya. Dan bahkan Rasulullah dan keluarganya itu tidak menerima sedekah, Pak. Enggak boleh gitu ya. Termasuk zuriatnya sampai saat ini gitu. Habaib itu dia tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, tapi mereka menerima hadiah gitu. Kalau memang hadiah, ada hadiah gitu ya. Sampai sekarang begitu. Jadi yang diwariskan Rasulullah SAW pada keluarganya dan para pengikutnya itu al-ilmu. Yang ilmu lain gimana ya? Sama aja, Pak, gitu ya. Itu Allah juga yang mengajarkan pada hakikatnya gitu ya. Ilmu-ilmu lain dari belajar dari percobaan itu akhirnya terciptalah satu ilmu teori-teori gitu ya, yang sudah dibuktikan bisa secara panca indera diukur, ini menjadi suatu bukan teori lagi, ini jadi satu ilmu ketetapan gitu ya, ilmu alam. Wajib, sunnah, dan itu tergantung situasi. Kayak sekarang mungkin kalau di Indonesia urgennya dokter wanita misalnya, dokter wanita yang dokter kandungan yang wanita. Sekarang mungkin sedikit gitu. Sekarang kan banyak dokter kandungan itu laki-laki. Apakah kita rela, Pak, menyerahkan istri kita, anak-anak putri kita kepada dokter kandungan laki-laki, Pak? Walaupun dalam keadaan darurat apa boleh gitu, apa boleh buat gitu. Tapi itu jadi fardu kifayah hukumnya gitu ya. Bahkan mungkin fardu ain kalau dalam satu kesempatan, misalnya dalam satu kampung paling tidak ada 1 atau 2 dokter gitu. Sekarang apakah sudah terpenuhi gitu. Sama seperti hafiz Quran misalnya. Kita kan mendirikan masjid ini tanggung jawab, Pak, gitu. Menghidupkan masjid gitu ya. Itu dengan imam yang lebih baik gitu ya. Sekarang ya kita terpaksa gitu ya. Kalau ada hafiz Quran yang suruh jadi atau yang lebih mengetahui tentang kitabullah lebih banyak gitu. Maka dicetaklah hafiz Quran. Kalau kita kebutuhan hafiz Quran itu 1 orang hafiz Quran untuk 100 kakak misalnya, atau 1000 orang misalnya. Kalau 200 juta penduduk Indonesia berarti berapa perlu hafiz Quran? Kalau sekarang alhamdulillah bertebaran rumah-rumah tahfiz gitu ya, supaya kita bisa mengejar ketinggalan, mengisi kekosongan di masjid-masjid yang perlu memang digerakkan sunnah-sunnahnya di situ, majelis ilmu di situ, dan juga terutama sholat 5 waktu di situ. Berkali keutamaan menuntut ilmu wajib bagi mukminin mukminat dari mulai buayan sampai yang lain. Jadi kita nggak pernah berhenti menuntut ilmu. Nggak mentang-mentang sudah lulus S1, S2, S3, S9 gitu ya. Tapi berhenti, tidak. Kita selalu belajar. Ada namanya universitas kehidupan gitu.
universitas kehidupan. Bukan universitas di kampus saja. Kita S1 bikin skripsi lulus, S2 bikin tesis gitu ya. S3 bikin disertasi seperti itu. Apa setelah itu enggak berhenti kan? Mereka juga enggak berhenti. Ada nanti dapat gelar profesor segala macam. Ilmu itu makin sedikit gitu. Karena makin makin banyak cabangnya gitu. Jadi kenapa sekarang ilmu makin sedikit? Karena makin banyak cabangnya gitu. Makin banyak cabangnya makin terbatas orang yang ketahuinya gitu ya. Ada profesor misalnya profesor masalah tempe gitu. Padahal kan dia mungkin dulu sarjana S1-nya teknologi pangan misalnya. S2-nya pengolahan pangan tertentu misalnya. Tapi profesornya profesor tempe, bisa aja seperti itu, makin mengecil. Beda mungkin yang dulu ilmu makin meluas. Satu orang bisa menguasai beberapa macam ilmu. Ibnu Rus misalnya gitu. Dia udah hafiz Quran pada usia muda gitu. Ahli matematika, ahli biologi, ahli segala macam, ahli fikih juga, ahli akidah, semuanya ilmu-ilmu diserap gitu. Karena dulu mungkin juga secara formal atau informal, dulu formal sedikit, tapi informalnya banyak. Jadi satu orang tuh walaupun dia nggak ada universitas, gitu ya, tapi bisa gali ilmu dari macam-macam ulama. Kayak Imam Malik itu gurunya itu lebih dari 700 orang. Gitu. Imam Syafi'i juga demikian, ratusan guru. Dia nggak kaleng-kaleng belajar gitu. Kalau kayak kita kan mungkin gurunya bisa dihitung Pak berapa gitu. Saya dari SD sampai kuliah misalnya, itu gurunya bisa dihitung. Gitu. Dan saya mungkin tidak secara informalnya nggak banyak. Secara formal memang banyak, kayak anak-anak kita sekarang enggak. Secara formal mungkin ada bisa, tapi secara informalnya kan enggak. Kita ngambil ilmu lagi, kita mencari, kalau di sana cari sanad lagi gitu ya, cari terutama ilmu agama gitu ya. Ilmu belajar sekedar belajar, simul kita cuma sekedar ceramah. Kalau dulu zaman Rasulullah, para sahabat itu sedikit orang ahli pidato ya. Banyak orang yang beramal. Kalau sekarang sedikit orang yang beramal, banyak ahli pidato, banyak penceramah. Bukan syekh atau apa, guru yang mumpuni gitu. Makin sedikit di zaman sekarang. Makanya tugas kita juga paling tidak saling sharing gitu ya. Hari ini saya di sini, besok mungkin bapak-bapak bisa di sini sharing juga dengan pengalaman bapak, dengan ilmu bapak gitu ya. Ini juga sebagian dari kelupaan menuntut ilmu, Allah mengangkat derajat daripada orang-orang yang berilmu. Derajat orang awam dengan ulama itu ratusan derajatnya. Kalau kita bisa lihat tingkatan itu nggak cuma S1, S2, S3 itu kan bedanya cuma seperti tiga kali lipat. Tapi kalau di dalam ilmu agama itu bisa ratusan Pak tingkatnya, bisa ribuan gitu jauhnya. Bisa jadi kalau dihitung misalnya perjalanan, biasanya kalau dalam hadis itu dihitung dalam perjalanan 500 tahun. 500 tahun kalau berjalan, kalau 5 km per jam itu berapa jarak? Jauh sekali. Tingkatan-tingkatan ini terlalu banyak antara kayak orang awam biasa dengan orang yang berilmu, tingkatannya jauh sekali. Allah juga yang mengetahui derajat-derajat seperti itu. Dan juga diharapkan orang yang berilmu tuh makin takut pada Allah SWT, karena dia makin melihat kebesaran Allah SWT.
bukan makin menjauh gitu ya. Kita berilmu bukan makin menyalahkan orang gitu kan, makin lebih bijak gitu, makin lebih bijak. Oh ternyata dulu pemahaman saya begini, bukan seluruh pemahaman saya cuma satu fikih gitu ya, misalnya satu mazhab. Sekarang pengetahuan saya banyak mazhab gitu. Makin kita bijak menyikapi dari suatu perbedaan. Itulah maksudnya kita makin takut pada Allah SWT. Karena kita makin mengetahui rahasia-rahasia Allah yang berikan gitu kan. Kita mengetahui hakikat segala sesuatu. Makin dibijakkan, makin dikasih hikmah. Bukannya makin sombong, makin itu berarti ilmunya masih belum. Kalau kita bilang banyak belum bergaul, gaulnya kurang luas. Bergaulnya masih harus tambah banyak orang lagi gitu ya. Bergaul dalam arti sini mengambil ilmu. Makanya kalau guru makin banyak biasanya makin, kalau bahasa kita padi makin berisi ya, makin merunduk ya. Makin berisi makin merunduk. Bukannya makin berisi makin tegak, kan berat gitu. Ilmu itu kan berat juga. Al ilmu itu salah sifat Allah ya. Al ilmu salah nama dan sifat Allah. Jadi kita menanggungnya itu berat gitu. Makin menanggung makin nggak berat. Bahkan kalau Allah ngasih ilmunya kepada kita, ibarat kata itu ilmu Allah itu samudra yang luas. Kita cuma dikasih tetesannya. Tetesannya masih mending, hembusannya mungkin gitu ya. Terlalu sedikit yang kita ketahui gitu. Tadi dibilang ada 100.000 Nabi Adam, kita terlalu sedikit. Terus sekarang ada di film-film baru tuh ada teori multiverse ya. Kita kan tahunya sekarang cuma universe ya, di alam semesta ini cuma satu. Tapi kalau di dalam teori multiverse itu alam itu ada banyak. Mungkin saja di alam-alamnya ada Adam lain. Kita nggak pernah tahu. Itu ya ilmu yang baru kita tahu, baru seujung kuku. Yang baru ajarkan juga seujung kuku. Itu menunjukkan kekuasaannya Allah SWT, keluasannya. Makanya kita harus belajar terus, menemukan diri, membersihkan hati dulu, supaya juga ilmu-ilmu yang besar bisa Allah tempatkan di hati dan kalbu kita. Ilmu juga satu tanda kebaikan gitu ya. Makin banyak ilmu, makin kita lebih bijak, lebih baik gitu ya. Menjadi suatu pribadi yang lebih baik gitu ya. Tandanya itu, kalau kita misalnya hari ini dapat ilmu, misalnya sholat duha 12 rakaat gitu. Kita biasa sholat duha 2 rakaat misalnya, nambah jadi 4 rakaat. Berarti itu kita dapat ilmu dan prakteknya gitu ya. Berarti Allah pengen kita lebih dekat pada Dia gitu. Biasanya juga kita bisa sholat tahajud cuma 2 rakaat ditambah witir 1. Besoknya nambah jadi berapa 4 rakaat gitu ya. Tambah, besoknya lagi tambah. Itu berarti Allah mengenai kebaikan pada kita dan dipahamkannya segala sesuatu. Jadi kita paham ibadah itu sebenarnya memang gak ada batas. Ibadah sunnahnya tidak ada batas. Zikir kan juga tidak ada batas. Zikir bisa 1.000, 2.000, bisa juga cuma 100, bisa juga cuma 10, itu juga tergantung gitu ya. Tergantung. Jadi Allah mau ngasih kita kebaikan macam-macam caranya, Pak. Kita biasa nyumbang misalnya 10.000 jadi naik jadi 100.000, itu juga sebuah kebaikan. Makin dipahamkan, makin dikasih kesempatan kita untuk berbakti kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah. Makin banyak ibadah berarti makin banyak kita dikasih hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Biasa kita minta tentang taufik dan hidayah juga, dua-duanya. Untuk ilmu juga jalan menuju surga. Jadi kita ini semuanya dalam perjalanan. Kita ini juga bukan makhluk asli bumi gitu. Kita diturunkan, Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi supaya diuji gitu ya. Kalau kita di dalam
Nabi Adam tetap di surga, kita lahir di surga, mungkin nggak ada pernah ada ujian. Nggak enak kan di surga, tinggal enaknya aja Pak. Apa-apa tinggal minta gitu kan. Apa-apa baru terbetik keinginan sudah dikasih gitu. Kalau di dunia kan nggak gitu. Kita lahir nggak punya baju gitu ya, nggak punya apa-apa gitu. Dikasih orang tua kita baju gitu. Dikasih nama kita, dikasih makan kita ya, dikasih suruh sekolah gitu ya, seperti itu. Begitu selesai sekolah disuruh nikah gitu ya, suruh nikah, suruh punya anak, suruh juga bertetangga gitu ya. Jadi kita suatu siklus yang segala ujian, cobaan itu ada di dunia. Tinggal kita petik hasilnya nanti setelah selesai tugas kita di dunia. Kita menjalankan tugas menuju ke perjalanan, ibarat perjalanan itu musafir. Kita misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Sekarang cuma sampai Semarang nih. Baru sampai Semarang, Pak. Kita belum sampai Surabaya nih. Kalau sampai Surabaya udah selesai gitu perjalanan kita. Kita cuma baru pertengahan. Kalau dalam map urutannya kita ini kan berubah dari alam arwah gitu ya, alam rahim, alam dunia, gitu, alam barzah, nanti ada alam mahsyar, alam hisab, gitu ya, ada alam timbangan, terus ada alam sirat, baru ke surga atau ke neraka. Semuanya sudah tertulis. Jadi bapak-bapak jangan kepedean juga, tapi juga jangan putus rahmat, putus asa juga. Kita ini masing-masing udah ada jatahnya. Termasuk rezeki kita segala macam di dunia, termasuk nanti di alam barzah kita seperti apa, termasuk kita udah ditentukan surga atau neraka. Jadi kita nggak bisa memastikan, saya pribadi, siapapun tidak bisa memastikan kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Sudah. Tapi kita juga jangan putus asa. Kalau gitu anggap aja misalnya saya masuk neraka, ya udah apa aja dikerjain gitu, nggak seperti itu juga. Karena kita nggak dikasih tahu. Dulu ya kita dikasih tahu waktu sebelum melahirkan ini, kita udah dibacakan takdir kita sampai ini. Makanya kadang-kadang kita suka ada namanya deja vu kalau ya. Kita misalnya mengunjungi satu tempat, sepertinya kita mengenal tempat itu gitu ya. Itu karena sudah dulu pernah dikasih tahu. Jadi takdir kita sudah dibacakan sebelum kita dilahirkan di dunia. Mau nggak kamu seperti ini gitu kan? Kita sudah taken tuh. Oke. Turunkanlah saya sebagai manusia di muka bumi. Udah kompul tuh gitu kan. Itu takdir Allah. Sudah tertulis 5.000 tahun, 50.000 tahun bahkan sebelum kita diciptakan. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Catatannya itu nggak berubah. Kecuali Allah yang menghendaki. Cuman kan kita nggak tahu, lupa lagi Pak. Jadi kita ingat-ingat aja lah. Kalau sekarang kita beriman, ya fokus saja, istiqomah kita beriman. Walaupun kita walau alam ya, mungkin nauzubillah misalnya kita dicapai neraka, tapi kalau kita rekam beriman aja Pak, jangan putus dari istiqomah aja terus. Ya mudah-mudahan nanti takdir Allah bisa berubah, Allah alam. Kalau misalnya tadi sudah dicatat penghuni neraka, tiba-tiba kalau bilang hapus gitu kan, itu kan Allah juga yang menentukan. Jadi kita karena nggak ada jaminan itu, yang sudah ada ya kita ini aja, kita fokus saja. Kita sudah di masjid ini, fokus di masjid Pak, jangan lari dari masjid. Kita sekarang udah tahlim, minggu depan tahlim lagi gitu Pak. Di mana kayak gitu. Jadi paling tidak seperti itu. Kita sudah sholat rutin, jangan dikurang-kurangi ibadah yang sunnah-sunnahnya gitu. Kalau wajib memang udah pasti Pak. Tapi yang sunnah-sunnahnya kalau bisa ditambah gitu. Karena emang ilmu dituntut kan bukan cuma diketahui, tapi nanti diamalkan gitu ya. Itu jalan, makanya itu namanya jalan menuju surga. Kalau ilmu tidak, makin dapat ilmu makin tidak diamalkan, ini jadi sombong gitu. Jadi sombong, jadi ya itu seperti tadi. Makin berilmu makin congkak gitu ya. Tidak diharapkan. Padahal makin berilmu makin menuju ke surga. Nah ini hasad yang boleh Pak. Kita boleh, seseorang misalnya ilmu gampang banget sih, misalnya Pak
Ustaz Santo misalnya apa ilmu Qurannya bagus gitu ya. Kita boleh nih iri Pak Santo. Pak Santo tanya gimana caranya gitu. Boleh. Saya jadi iri sama Bapak gitu, boleh. Pak Santo kasih ilmu oh ini cara-caranya gitu. Kita iri misalnya Pak Ustaz Ali gitu, banyak ilmu fikihnya mungkin banyak. Gimana sih caranya Pak belajarnya gitu kan? Boleh kita iri. Orang yang beri harta juga dalam arti yang positif ya. Kita kenapa dia banyak hartanya gitu? Apa nyepet kali ya? Nggak boleh begitu. Dia bekerja keras gitu. Dia bekerja keras. Mungkin networknya banyak, jualannya bisa banyak. Gitu. Kalau alam mungkin dia duhanya lebih banyak dari kita bisa juga seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita boleh iri kalau dia emang banyak harta tapi dia sumbangan. Seperti itu. Ya, malaikat tuh membentangkan sayap. Jadi malaikat tuh ada yang malaikat tuh sedikit sayapnya, ada yang malaikat banyak sayapnya gitu. Jadi kalau dia malaikat itu taat, dia melaksanakan satu wirid misalnya, subhanallah, makin taat makin berwaktu tambah sayapnya tuh. Jadi kayak malaikat Jibril salah satu malaikat yang banyak paling banyak sayapnya gitu. Karena wiridnya Jibril alaihissalam itu banyak gitu. Ya sayapnya itu ada 600 kiri kanan gitu. Ada riwayatnya 700 kiri kanan. Makin banyak ini. Nah, sayap-sayap itu malaikat-malaikat itu dia cari majelis-majelis seperti ini gitu lah, majelis-majelis ilmu. Dia bentangkan sayapnya gitu. Kalau kita bisa lihat mungkin penuh nih gitu malaikat di sini gitu. Majelis-majelis seperti majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang tujuannya saling mengingatkan ke Allah SWT. Enggak mesti semuanya ahli ilmu, enggak mesti gitu. Yang namanya ahli ilmu dalam majelis ilmu itu maksudnya yang adanya namanya saling mengingatkan untuk berzikir, saling mengingatkan untuk kepada Allah SWT. Itu majelis ilmu. Malaikat tuh cari dia penjuru dunia, di mana yang lagi ada zikiran, yang mana yang lagi ada takliman gitu. Mereka datang ke situ. Mereka juga mendoakan kita yang ada di sini didoakan. Gak cuma kita, tapi juga bin kita, orang tua kita didoakan kebaikan, ampunan. Jadi orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa ya Pak ya? Amin ya Pak ya. Ilmu yang wajib. Tentunya ilmu tentang pertama tentunya mengenal pencipta kita gitu ya. Itu yang utama. Kita harus mengenal pencipta kita yang kita sembahnya harus kita kenal dulu Pak. Jadi nggak mungkin kita menyembah tidak kenal gitu Pak ya. Berarti kita cuma robot, cuma apa namanya komat kamit, jungkir balik itu yang nggak jelas gitu. Tapi kalau kita kenal Allah, makin punya makna sholat itu. Punya makna kita dalam berzakat. Oh ini karena perintah Allah. Allah gini-gini, Allah memerintahkan gini. Puasa, oh ini Allah ngasih kebetulan hikmahnya seperti ini. Allah juga kita kenal misalnya dalam sholat tentunya kita bisa makin lebih khusyuk gitu. Makin kita bisa lebih dekat dengan Allah. Karena Allah itu nggak pernah jauh gitu ya. Cuman kitanya yang kadang-kadang merasa jauh gitu ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum gitu ya. Al-Hadid 4. Sesungguhnya dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Tidak ada, Allah tidak terikat dengan tempat gitu. Kita yang terikat dengan tempat gitu. Jadi Allah memang tidak pernah jauh. Bahkan kita nggak ngomong pun Allah tahu apa isi hati kita gitu. Apalagi kalau kita diomongkan gitu, mengedoa kencang, doa pelan itu. Jangankan ini, di dalam hati aja tahu gitu. Tapi kita emang disyarikan untuk berdoa gitu ya. Tetap kita disyarikan untuk berdoa. Itu adab Pak ya. Walaupun Allah tahu kebutuhan kita ya kita disuruh beradab untuk berdoa, meminta kebutuhan kita. Allah senang dikasih doa gitu ya. Langsung
Kalau usah pakai wasilah-wasilah gitu. Pakai wasilah boleh gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya bisa langsung. Udhuni astajib lakum. Doa padaku, insya Allah aku akan kabulkan. Kalau dekat. Itu kan tentunya dengan ilmu, Pak. Kalau nggak ilmu nggak tahu kita. Wah, Allah jauh di Ka'bah sana, kita harus ngumpulin enggak. Allah ada dimanapun kita berada. Dalam arti dekat gitu. Fardu ain, fardu kifayah dan ini kita bisa pilah-pilah tadi ilmu ya. Tergantung kebutuhan kita juga, tergantung kebutuhan masyarakat misalnya gitu. Masyarakat perlu ahli apa, perlu ahli keamanan satu tempat misalnya. Misalnya satu orang polisi itu mewakili daripada 500 orang misalnya. Kalau sebelum terpenuhi berarti masih kurang gitu. Itu kewajiban daripada masyarakat atau institusi atau negara untuk menyediakannya gitu. Termasuk dokter, termasuk guru ngaji gitu ya Pak ya. Guru ngaji misalnya Iqra apa segala macam itu berapa untuk per penduduknya itu harus disediakan. Itu jadi kalau kurang itu jadi hukum bisa jadi fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau udah kebanyakan mungkin juga sunnah gitu ya. Kita cari hal-hal lain yang masih kurang. Ya sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah SWT. Yang benar hanya dari Allah SWT. Hadallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komen, tambahan, pernyataan, pertanyaan bisa. Baik, demikian tadi mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Dikson bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi dengan ilmu, begitu pentingnya ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surga, yaitu barang siapa yang melangkahkan kaki berjalan untuk menuntut ilmu, maka baginya Allah mudahkan jalan menuju surga. Baiklah, untuk pagi hari ini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau mungkin ada penyanggahan, dipersilakan sampai waktu suruh Pak ya. Ya baik. Ya silakan, barangkali ada yang ditambahkan. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, marilah kita mengucap syukur dan menutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.